Jadi di sini itu dijelasin bahwa kalian harus mengejar mimpi kalian dan kalian gak perlu takut atau ragu apapun yang akan kalian hadapi. So, check it out. Hi guys, welcome back to my YouTube channel with me of course, Titi Mahira Adawiyah, and today I would like to tell you a story about this book. Of course kalian udah tahu buku apa yang aku bakal review. Udah aku liatin tadi di opening ya guys. Ini adalah buku dari Paulo Coelho yang dengan judul The Alchemist, atau di bahasa Indonesianya adalah Sang Alkemis. Nah, di sini aku bakal menceritakan sedikit tentang buku ini dan insight apa yang aku dapatkan dari sini. Oke, aku mulai. Jadi pada suatu hari di sebuah desa ya, di Spanyol tepatnya, itu tuh hiduplah anak laki-laki bernama Santiago. Nah, Santiago ini adalah seorang pengembala. Nah, dia ini kebetulan sekali bertemu dengan, kita bisa kenal itu sebagai peramal gitu ya guys, kayak peramal perempuan di saat dia mengembala itu. Terus peramal ini tuh kayak bilang gitu bahwa, kamu tahu gak sih, kamu itu ditakdirkan untuk menemukan sebuah harta karun gitu kan. Karena kebetulan dia ini tuh memimpikan mimpi yang sama. Terus peramal itu tuh berkata bahwa kamu itu ditakdirkan untuk memiliki hal itu gitu kan. Terus akhirnya Santiago tuh nggak percaya gitu, tapi si peramal itu tuh bilang bahwa aku nggak minta apa-apa dari kamu, yang aku minta adalah harta kamu nanti, sepertiga atau seperempat dari harta kamu gitu, aku lupa. Terus habis itu, setelah itu si Santiago akhirnya memulailah perjalanan itu. Dia kan punya kambing gitu ya, kambingnya tuh banyak sekali, dombanya tuh banyak sekali. Akhirnya dia jual guys, dia jual dan yes, harta karun itu dikatakan ada di piramida yang ada di Mesir gitu kan. Nah, dia kan ada di Spanyol nih. Akhirnya dia memutuskan menjual semua kambing dan dombanya. Dia mendapatkan uang dan dia berlayar menuju ke benua Afrika. Jadi Mesir tuh ada di benua Afrika ya guys. Kalau misalnya aku salah, kalian bisa banget correct me if I'm wrong. Terus akhirnya dia melakukan perjalanan ke sana, bertemulah dia dengan seorang pemuda nih, kayak dia bisa, pemuda ini tuh bisa bahasa Spanyol juga gitu kan. Bisa bahasa Spanyol juga. Dan ini si Santiago kan masih orang asing ya, dia nggak terlalu ngerti tentang situasi dan kondisi. Nah, waktu dia di kafe itu tuh istilahnya sekarang kita mengenalnya dengan kafe ya. Kalau di zaman dulu kita bisa mengenal dengan kedai gitu. Nah, di kedai itu tuh penjualnya tuh ngeliatin terus nih si Santiago sama si pemuda ini gitu. Dan bener aja, ketika si Santiago udah membayar dia, ternyata si pemuda itu hilang. Hartanya pun hilang dan dicuri gitu kan. Nah, oh ya, aku sampai lupa menyampaikan, sebelum si Santiago berangkat nih untuk ke Mesir, dia itu bertemu dengan Raja Salem. Raja Salem ini tuh kayak kaisar yang bener-bener, istilahnya dia mengaku bahwa dia itu raja gitu. Dan dia memberikan 2 batu kepada si Santiago ini untuk meyakinkan Santiago kalau kamu lagi membutuhkan sesuatu atau apapun itu dan kamu ragu, kamu tanyakan aja langsung ke batu ini, karena 2 batu ini yang akan istilahnya itu membimbing dan memberikan kamu pertanda dan isyarat gitu kan. Akhirnya setelah dia ditipu, kita kembali ke masa depan ya. Dia ditipu, dia kehilangan semua hartanya. Akhirnya dia nggak tahu dong, dia lontang-lantung. Dan sebelum ditipu ini dia tuh ngeliat pedang gitu. Pedang itu cantik banget dan bener-bener kayak seindah itu. Tapi kayak dia bingung, dia putus asa, dia kayak marah dengan keadaan itu. Tapi lagi-lagi dia ingat dengan perkataan Raja Salem bahwa kamu tuh ditakdirkan untuk memiliki harta itu. Dia akhirnya tetap kembali positif dan dia merubah mindset dia. Seperti kan dia tadi korbannya, dia berkata bahwa aku adalah petualang yang akan menaklukkan semua tantangan dan aku akan mendapatkan hartaku gitu. Jadi yang tadinya dia sedih, dia langsung tuh kayak merubah mindset dia dan
nggak sengaja kan kantongnya dia bolong ya, berlubang gitu dong. Akhirnya batu itu jatuh, dan batu yang jatuh itu yang mengisyaratkan bahwa iya gitu. Aku lupa nama batunya apa. Habis itu akhirnya dia melanjutkan semua usahanya karena dia udah sampai di situ guys. Dia udah sampai di benua Afrika, dia udah ada di situ gitu. Dia nggak mungkin dong kayak menyia-nyiakan apa yang sudah dia istilahnya itu udah dia usahakan gitu kan. Akhirnya setelah kejadian itu dia terus kayak cari ide. Akhirnya dia nemulah sebuah toko itu menjual batu mulia gitu, batu-batu kayak batu kristal dan lain sebagainya. Dia bantu-bantu di situ, terus dia bicara kan kayak aku tuh butuh pekerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah si cowok ini tuh yang punya toko tuh kayak nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti soal itu. Terus habis itu dia tetap bantu-bantu aja gitu. Akhirnya kayaknya mereka berdua ini nyambung gitu. Akhirnya dia dipekerjakan, dan di situ Santiago tuh mengerti bahwa oh, dunia itu berbicara bahasa yang sama, alam semesta itu berbicara dengan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa pertanda gitu. Akhirnya lambat laun dia bekerja di situ mengumpulkan uang dan untuk melanjutkan perjalanannya ke Mesir gitu kan. Nah, habis itu lambat laun terus jalan-jalan, akhirnya dia sudah mendapatkan, istilahnya ini singkat cerita, si Santiago ini udah mendapatkan uang itu. Akhirnya dia itu berkelana melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke piramida itu. Untuk sampai ke piramida itu dia bertemu dengan orang Inggris yang ada di sebuah karavan. Jadi karavan tuh kayak apa ya, bahasanya tuh kayak rombongan gitu yang akan menuju ke sana gitu, ke istilahnya tuh ke arah yang dia tuju, ke Mesir itulah gitu kan. Nah dia bertemu dengan orang Inggris. Nah orang Inggris ini tuh mencari seorang alkemis. Konon katanya alkemis ini bisa merubah apapun menjadi emas gitu kan. Si Santiago pun akhirnya kayak apa iya gitu, apa iya gitu, anjay. Bercanda, maafkan aku guys, astagfirullah, kelepasan guys. Tapi ya sudah, maafkan aku. Terus habis itu udah kan si Santiago ini akhirnya dia melanjutkan perjalanan itu dengan orang Inggris ini, menaiki unta, dan dia berbaur dengan karavan itu. Dia banyak mengenal pertanda, dia membaca pertanda apa yang ada di gurun pasir dan lain sebagainya. Pada suatu ketika akhirnya dia tuh bertemu dengan perempuan bernama Fatimah dan jatuh cinta gitu kan ya. Terus habis itu guys, kalian tahu apa? Suatu ketika dia ini tuh melihat dua elang tuh kayak lagi beributan gitu, dan dia tuh ngerasa bahwa sebentar lagi bakal ada yang menyerang daerah ini. Padahal daerah yang mereka tempati itu daerah yang netral akan peperangan gitu, akan peperangan antar kaum dan suku gitu kan. Itu daerah yang netral. Tapi entah kenapa ketika dia melihat elang itu, dia itu merasa bahwa oh, ini bakal ada yang nyerang daerah ini, padahal itu daerah yang netral. Akhirnya dia lari langsung pergi. Awalnya dia bicara ke salah satu penjaga di karavan itu, dan penjaga itu bilang kamu tuh harusnya langsung bicara ke pemimpin gitu. Akhirnya dia bertemu dengan pimpinannya. Terus dia tuh diancam, kamu kalau misal nggak benar, kamu bakal istilahnya tuh kehilangan nyawanya. Tapi kalau misalnya benar, kamu bakal dapat emas gitu kan, dan bakal dijadikan kayak istilahnya tuh perdana menteri dan penasihat gitu loh di karavan itu dan di daerah tersebut gitu kan. Habis itu guys, kalian tahu apa? Malam sampai malam nggak ada apapun yang terjadi. Besoknya nggak ada yang terjadi. Besoknya beneran terjadi dong. Beneran terjadi bahwa karavan itu akan diserang. Tapi nggak jadi diserang karena apa? Karena Santiago ini berhasil membaca pertanda yang diberikan oleh dua elang itu tadi gitu kan. Habis itu dia dikasih lah emas itu, terus dia ditawarin untuk jadi perdana menteri, dan dia berpikir soal itu. Akhirnya dia melakukan kayak menyendiri gitu kan. Dia bingung apakah aku akan menetap di sini bersama Fatimah dan harta itu dan menjadi penasehat di sini, atau aku harus melanjutkan perjalananku ke Mesir dan lain sebagainya. Nah malam itu tuh tiba-tiba dia didatangi oleh seorang yang menaiki kuda, dan dia tuh bener-bener kayak kudanya tuh kayak, tahu gak sih yang
naik gitu loh, gitu tau gak sih? Ya kayak gitu loh, kayak kudanya keren gitu kan. Terus habis itu yang ada di gambaranku kudanya sekeren itu sambil kayak berdiri, sambil, ngerti gak sih, kayak meringkik gitu ya, meringkik kan namanya ya, kayak I don't know, correct me if I'm wrong of course. Terus habis itu guys, setelah itu si penunggangnya tuh bilang siapa yang udah membaca pertanda itu dan memberitahu gitu kan. Terus Santiago kayak ngaku, ya saya, kenapa gitu, besok temui aku di sini. Akhirnya paginya si Santiago ini menemui si orang itu, dan orang itu berkata bahwa dia adalah sang alkemis. Nah, sang alkemis ini tuh akhirnya kayak memberikan keyakinan berlipat ganda bahwa dia harus mengejar mimpinya, yaitu menemukan harta karun yang ada di piramida Mesir guys. Akhirnya dia berjalan berdua dengan sang alkemis tersebut. Terus dia ditawan guys, dia ditawan waktu di perjalanan, dia ditawan oleh suatu suku yang lagi ada di dalam peperangan gitu kan. Dia ditawan dan lain sebagainya. Terus habis itu si suku ini tuh kayak ngancem dia gitu, ngancem bahwa dia akan istilahnya tuh akan dibunuh kalau misalnya kalian itu mata-mata atau apapun lah itu dari lawannya gitu. Dan si alkemis tuh bilang kalau aku tuh punya emas ini, jadi emas yang tadi si Santiago dapet dari apa tuh namanya, dari seluruh pencapaian dia waktu dia berhasil membaca tanda-tanda bahwa daerah netral tadi akan diserang, tuh dikasihin semua ke penyanderanya ini. Terus si Santiago marah dong, kamu ngapain kayak memberikan semua emasku ke orang itu gitu. Terus si alkemis bilang jarang-jarang ada harta yang bisa menyelamatkan nyawa meskipun hanya beberapa saat menunda kematian kita, intinya tuh kayak gitu ya. Terus habis itu kayak oke lah, bener juga gitu. Habis itu si si alkemis ini meyakinkan bahwa kita tuh bukan mata-mata, dan bilang bahwa Santiago ini bisa berubah jadi angin guys. Kayak bener-bener how can it be gitu kan. Terus kayak Santiago bingung dong, kayak dikasih waktu 3 hari, cara aku berubah jadi angin tuh gimana. Akhirnya karena dia memahami bahasa pertanda dan hal-hal yang diberikan oleh dunia, dan bahwa dunia ini hanya berbicara satu bahasa, akhirnya dia pun berhasil, singkat cerita berhasil. Nah, kalian wajib banget baca buku ini. Cara dia berhasil tuh bener-bener bikin kita tuh kayak oh my god, aku harus mencapai mimpi-mimpiku, aku makin yakin soal mimpi dan cita-citaku gitu. Dan akhirnya si Santiago berhasil dan dia melanjutkan perjalanan ditemani dengan suku-suku itu, bener-bener ditemani, malah dikawal sampai ke tempat tujuan. Ketika sampai di sana, kalian tahu apa? Yes, dia menemukan bahwa harta karunnya sebenarnya ada di dekat pohon gereja yang ada di daerah kelahirannya. Seperti itu guys. Nah, itu cerita dari buku Sang Alkemis, yaitu karya dari Paulo Coelho. Dan kalian tahu apa guys? Sekarang kita akan masuk ke bagian insight. Nah, insight apa aja sih yang aku dapatkan dari buku ini? Nah, aku bakal kasih tahu ke kalian insightnya, yaitu yang pertama, kita tuh harus jadi orang yang yakin. Yang pertama adalah kita harus yakin dengan apa yang kita mau, yakin dengan apa yang kita inginkan, dan yakin soal apapun itu gitu kan. Terus yang kedua, kita tuh harus jadi orang yang positif. Mindset kita tuh harus berubah jadi mindset yang positif. Ketika kamu ada di keadaan terpuruk seperti yang dialami Santiago, dia dicuri, dia kemalingan, dia nggak jadi seseorang yang kayak aduh aku bakal mati nih di sini, tapi dia langsung mengubah mindsetnya bahwa aku memiliki pilihan, dan ya ini pilihanku, aku akan jadi pejuang untuk aku mendapatkan hartaku. Nah, harta itu kan impian dia ya, kalau diibaratkan itu seperti impian dia. Dia berani untuk mengubah mindsetnya, dan akhirnya dari pemikiran itu melahirkan sebuah aksi di mana dia mau bekerja keras dulu sebelum dia mendapatkan impian dan cita-citanya itu. Dan yang ketiga, di tengah perjalanan kita itu tahu bahwa ya nggak ada yang mudah. Kita akan dihadapkan dengan banyak sekali pertikaian, dengan banyak sekali halangan dan rintangan. Tapi apa? Ketika kita yakin, yes, kita akan mendapatkan itu. Kayaknya semua hal itu, jadi di sini tuh dijelaskan semua hal ketika bermula atau berawal itu rasanya mudah, tapi ketika
ketika di akhir hal itu akan menjadi makin sulit, dan orang yang bisa menaklukkan hal-hal sulit itu adalah seorang pemenang. Nggak semua orang itu pemenang, tapi semua orang bisa mengawali, tapi tidak semua orang bisa mengakhiri gitu guys. Dan Santiago berhasil melakukan hal itu. Nah, kalau kita gambarkan nih secara keseluruhan tentang perjalanan Santiago dan kita implementasikan ke hidup kita, kita harusnya juga bisa banget untuk menerapkan hal-hal tersebut ke dalam hidup kita, bahwa kita tuh harus yakin, yang pertama merubah mindset, yang kedua dan yang ketiga kita harus menyadari bahwa tantangan itu akan selalu ada untuk apa yang kita inginkan, dan hal itu diciptakan untuk mengetahui apakah kita pantas atau tidak untuk menerima hal tersebut guys. Jadi yes, itu dulu hal-hal yang aku dapatkan dari sini. Dan ada satu hal lagi yang aku nggak paham ya soal buku ini, yaitu di prolog soal Narcissus. Aku nggak ngerti Narcissus ini cerita kelanjutannya itu gimana. Aku belum paham banget. Jadi dia tuh cuma kayak prolog dan pembukaan awal gitu loh. Aku nggak ngerti. Tapi kalau teman-teman ada yang paham dan ada yang lebih ngerti dari aku mohon banget kalian jelasin, karena ini cerita yang bener-bener worth to read, worth to buy. Buku ini tuh worth to buy, worth to read. Kayaknya ini bakal jadi novel favorit aku di 2023 ini dan di usia 20 tahun ini. Of course, karena ini bener-bener memberikan aku motivasi dan meyakinkan aku akan mimpi-mimpi aku gitu, membesarkan hasrat aku terhadap mimpi-mimpi aku gitu guys. Jadi itu dulu video kali ini. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian atau salah apa yang aku tangkap dari buku ini, kalian boleh banget correct me if I'm wrong in my section comment below. Thank you so much for watching my video fellas. And the last I say thank you, and sorry if I have a mistake. If you want to know me more, if you want to know my activity more, you can follow me in Titi Mahira Adawiyah in my Instagram, or you can connect with me in LinkedIn if you want to have a publication or some kind of what if we said it, kita mengadakan kerjasama untuk sebuah publikasi. Kalian boleh banget connect bareng aku di LinkedIn aku Titi Mahira Adawiyah, dan kalian juga bisa follow banget nih TikTok aku di Titi Mahira Adawiyah juga. Thank you so much for watching fellas, and see you on the next video. Bye bye.